So welcome back to the webcast United Web Podcast. We are live on live from a family house. Bangsat. Sudah gua. Ada Jawa. Logatnya ada. Keren. Pasti tahun depan udah nggak host Miss Universe nih pasti nih. Salah ngomong. Yang itu, yang MC salah negara. Salah panggil negara. Balik lagi webcast, kita akan kembali membicarakan hal-hal tentang Manchester United. Kita ini pasca kekalahan lawan Everton. Berarti kita match lagi tanggal 30 hari Minggu. 30 November. Kita main pertama berarti. Jam 7. Enggak, Jam 7. Sabtu bro, Minggu. Oh, Sabtu Minggu masih ada. Jam 7. Kita main Minggu jam 7 dan kita akan lawan Crystal Palace di Selhurst Park. Betul. Tahu dia Selhurst Park. Dia di London itu. Ya. London. Ih, ngeri tuh. Gimana lawan Crystal Palace? Ya, Crystal Palace di musim ini Enggak, bentar sebelum lawan Palace, lawan Everton kemarin gimana? Gue masih sebel gitu. Kalau kalian gimana? Sampai hari ini ya kesalnya. Sampai hari ini nih kesalnya. Udah berapa hari setelah. Fergie sampai buka suara. Oh ya. Iya. Buka kotak suara. Enggak, Apa? itu mah dia bukan TPS, Mas. Buka suara. Buka suara. Iya, bulut ya, bukan mulut. Apa ya katanya? Apa? Ah, males. Lama bener. Apa katengkong? Katengkong apa? Kata Engkong, kata Engkong Fergie katanya kok bisa lawan 10 orang tuh nggak punya determinasi, malah dikuasai oleh 10 pemain gitu. Kita nggak bisa punya greget, harusnya bisa cetak gol, bahkan harusnya dikasih hair dryer treatment di half time. Iya, kalau nggak bisa ngapa-ngapain lawan 10 orang gitu. Bang Fred nonton nggak? Nonton. Apa yang bisa diambil? Bingung, gue mau nyalain siapa nggak tahu gue. Kayak Arne Slot kemarin bingung. Iya. Dia bilang gitu. Saya bingung. Saya bingung. Bingung dia kenapa hasilnya seperti ini. Bingung, saya bingung. I don't know katanya. Tapi Nggak emang- tahu mau salahin siapa. Nggak kerasa loh Everton 10 orang loh. Iya. Dan ngelawan pelatih yang waktu itu tuh no clue di United. Yap. Iya. Aku tuh sampai rumah baru sadar kayaknya memang bukan United yang jelek ke expose jeleknya. Everton yang Everton bagus. abis itu aku mikir Bertahan. kayaknya bagus nih cara dia mainnya, Approach-nya bagus. kenapa nggak kepikiran gitu. Oh iya, ini mah emang makanannya Moyes main begitu ya. Menurut aku sih itu settingan doang. Ais. Biar makin seru aja Premier League. Sama nutupin pengalian isu katanya. Betul, pengalaman isu. Ada yang kalah 3-0. Ada yang 3-0. Jadi katanya, wah kok kurang naik nih beritanya. Kurang naik berita. Kita kasih Kita dulu yang kasih bisa aja langsung deh. naikin. Terus kita naikin tetangganya kan. Jadi Iya. kita tetangganya baru dia Betul. gitu. Poinnya sama lagi. Poinnya sama. Ini Tapi Everton di atas Liverpool ya? Iya. Iya. akhirnya karena Akhirnya. menang lawan United. Betul. United, Everton, Liverpool. Dan tapi UEFA tuh nggak nutup mata. Dia nggak, dia tuh kesian UEFA. Oh, Oh, Champions League. Oke. Mereka tuh nggak nutup mata sampai fans MU akhirnya ditutupin lah dengan kekalahan 1-4. Betul. Lawan PSV. Lawan PSV Eindhoven luar biasa. Tapi yang trending Ruben Amorim. Aneh banget, aneh. Ini bener-bener aneh. Aneh. Dan kipernya PSV tadi Matej Kovar ya. Mas Waktu Kovar, lawan Liverpool. mantan akademinya United. Mantan apa masih dipinjemin sih? Oh iya. Iya, udah. Buyback clause. Enggak, dia tuh sama Ten Hag dijual ke Leverkusen. Iya. Sama Leverkusen pas Ten Hag datang dijual lagi ke PSV. Iya, gue baru ingat. Iya, nggak ada buyback clause ya? Nggak ada. Iya, 8 save. Dan sebenarnya lawan Everton tuh, gue setuju sama Gary Neville. Everton tuh ngebuat United main seperti apa yang dimaui oleh Everton. Iya. Jadi sebenarnya mendominasi Everton yang meskipun secara peluang, secara penguasaan bola itu didominasi oleh United. Tapi kan mendominasi pertandingan itu kan artinya ini tim mau main seperti apa dia ngarahin gitu. Iya, Makanya dia maksa pemain United untuk crossing karena beberapa kali yang kita bahas juga diarahin ke samping terus kan. Iya. Makanya United maksa crossing, udah tahu lemah di crossing, giliran nggak ada Sesko crossing. Kelihatan banget kalau waktu kita mau ngepres ke tengah, Iya. mau progresif ke tengah, itu pemain pada ngepresnya Ngerucut. tinggi Iya, banget. pada- Tapi ketika diarahin ke samping kayak dibiarin dulu, Iya, betul, kayak mau betul, diapain betul. nih? Oh, di crossing. Iya. Udah mental lagi. Berarti kan dia yang mengontrol pertandingan kan, meskipun Iya. 10 pemain. Gila itu sih Moyes. Emang Moyes Karena kayak Everton tahu kualitas crossingnya. Iya. Wingback United yang kanan dia lo harus nekuk dulu baru crossing. Iya. Habis itu yang kiri, ya Allah, Dorgu D-nya Dalot D-nya Dorgu. Iya, benar ini makin membuktikan bahwa dua pemain ini sih udah nggak layak sih Udah nggak layak. untuk ngisi
posisi yang jadi salah satu vokal point 3-4-3, iya, 3 back itu itu kan wingback. wingback tuh harus kuat Betul. banget. Nah ini Dorgu sama Dalo tuh nggak kuat banget, Dan banget kemarin- doang, nggak ada kuatnya. Depannya goblok. Iya, jadi kan harusnya itu kan kemarin tuh salah satu cara sebetulnya untuk bisa cetak gol emang dari lini kedua. Cuman kan memang lagi-lagi Casemiro sama Bruno Fernandes itu bener-bener ya nggak dapet ruang buat nendang kan. Iya. Kayak Bruno cuma 1 kali ya. 1 kali di save. Iya kan? Karena mereka cetak si Pickford tuh 6 kali save kalau nggak salah ya. Banyak Apa 3 kali gitu. Save-nya bagus-bagus. important saves. Zirkzee Penting tuh. 2, Mbumo 1, ya itu. Cuman beberapa kali emang nyampe ke Zirkzee cuman emang Pickford-nya lagi bagus, aku ngebayangin anjir ini kalau Sesko ya kayaknya finishingnya akan lebih klinis gitu. Zirkzee itu bukan penyundul handal apa namanya tuh yang dia tuh Pendul handal. Sundulers bukan, sundulers, dia bukan Sundulers. sundulers. Dia kayak ya sekenanya aja, tapi kalau aku lihat Sesko itu dia bisa ngarahin. Ya. Ngarahin mau Tapi kemana meskipun bolanya. beberapa kali Zirkzee juga punya peluang bersih lewat sundulan sebenarnya. Cuman tadi mungkin kualitas sundulannya nggak sebaik Sesko. Ya kan nggak powerful. Ya. Ya nggak bisa ngarahin ke tempat yang tepat gitu. Karena kemarin sih tepat ke posisinya Pickford beberapa kali sundulannya. Pickford tuh masih timnas Inggris nggak sih? Masih Itu juga harus kacau. diakuin England number juga. 1 sih. Iya, Iya. itu yang harus Oh iya, dia diakuin clean sheet. juga. Clean sheet kan? Iya, di kualifikasi di kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia gitu. Dan itu kan kemarin menurut gua ya satu sih lagi-lagi karena kepotong international break soul-nya hilang menurut gua dan kehilangan Kunya menurut gua itu kelihatan banget dan besok nih lawan Crystal Palace kayaknya Kunya harusnya udah main ya. Seharusnya cuma knock doang soalnya kan. Iya. Nggak kayak Maguire, nggak kayak Nggak dislocated atau apa hamstring hamstringnya agak lama gitu. Kayak enggak Knock yang tuh cedera berarti kan tes kertas cuma Sesko sama Maguire. ya. Sesko lutut ya sama Maguire. hamstring. dan kemarin sebenarnya Lisandro Martinez tuh udah dipersiapkan untuk main. Udah di-bench. Dipikirkan Iya. akan menang 2-0, Betul. masukin Lica gitu. Iya, Tapi tensinya terlalu tinggi entar dulu deh gitu. Bahkan kemarin udah ada pemain muda yang dibawa Chelsea. Nggak main juga karena Nggak main juga kondisinya. karena kondisi kalah. Yap. Padahal dia disiapkan untuk kalau nanti Udah para pemain itu ya. pindah pada main Afcon. ke Afcon. Gitu ya, gimana kalau menurut kalian besok lawan Crystal Palace. Crystal Palace nih Ya, main di Selhurst Park. Berat. Nggak bisa dipungkiri di belakang striker Ahmad Bumo itu belum padu gitu. Ya. Kita kangen Kunya kemarin lawan Everton tuh. Ya. Carrying ball-nya Take Ahmad on-nya, take on. nggak sebagus Kunya. Betul. Karena kan Brian Bumo sama Matheus Cunha tuh tipikal yang berbeda. Satu berani take on, satu memang dia main link up play. Bumo tuh lebih link up play, dia short pass terus dia cari ruang biar bisa dapat umpan terobosan gitu. Buka Tapi ruang lagi, ya. nah, kalau Cunha kan lebih berani nusuk Iya, gitu. iya. Meskipun beberapa kali decision makingnya jelek gitu. Dia kadang harus oper dia shooting, kadang harus shooting dia masih paksain dribble gitu. Tapi ternyata memang masih butuh karena sejauh ini Ahmad meskipun secara defensive awareness jelek di belakang, kayaknya dia pilihan terbaik wingback kanan sih. Karena Mazraoui masih shaky. Nggak bisa. Iya. Iya, Cannot. Mas Rowi itu main kenapa ya? Kenapa? Ya habis cedera, Dia- cedera panjang. Dia berbeda setelah cedera. Sentuhannya udah pasti hilang lah Habis kalau habis cedera cedera beda panjang dia. sih. Walaupun di Maroko bagus loh. Di Maroko kemarin bagus. Tapi kan Player of the kualitas match, lawannya beda. Assist 1. Tapi itu yang gue takutin tentang Crystal Palace. Setahu gue, at home mereka cuma kalah 2 kali. Di rumah dia kalau 2 kali. Iya. Kalau lu nggak tahu Maksudnya at home. at Soalnya home. dia nggak tahu Di at home rumah. kan. Dikira ini hotel at home. Iya. Takutnya gua sih ngasih tahu aja Gua bantu sih- lu. Jadi Di kandang maksudnya, di kandang jadi 4 mereka pertandingan sendiri. terakhir tuh Nggak mau MU ngaruh. nggak pernah menang lawan Crystal Palace. In Ya. for last match. Yes, last 4 matches. Last for match. Lanjutin dong. Matches. Matches. Tanpa. Oh iya sorry. Defense-nya bagus, Mateta juga lagi gacor. Iya. Berat. Berat sih. Dan Ini bakal jadi audisinya Adam Wharton juga sih. Iya, Kayak kemarin iya. waktu Tapi- Nottingham Forest. Makanya Nottingham Forest anjir Elliot Anderson kayak audisi nih. bagus. Iya. Cuman Carlos Baleba kayaknya nggak dapat golden ticket. Kayak di-cut di menit awal dia udah. ini kan Namanya jelek. lawannya Palace yang sama-sama pakai 3-4-3 di bawah Oliver Glasner. Betul. Nah, Dan lucunya MU tuh selama ini apa 12 pertandingan ini Ya. ke-13 12 pertandingan kita menang ada 6 kali ya. 6 apa 5 sih?
Lupa. Iya, pokoknya selama menang itu Enggak 5 kayaknya karena kan kita 18 poin. Ada serinya kan? Berarti 5 menang. oh iya ya mostly kita tuh menang saat kita tuh nggak megang bola. Kemarin gue ngeliat Gimana statistiknya. Enggak, maksudnya possession kita rendah. Iya. Kemarin gue ngeliat statistiknya MU kalau misalnya possessionnya lebih banyak dibanding lawannya, itu sempat kayak kalah. Selama dipegang Amorim ya, kalah 24 kali atau berapa. Iya. Dari Itu, awal itu. tahun lalu. Gue pas Win itu, rate-nya jelek banget. itu pas gue ngeliat statistik itu, gue ngerasa, itu pertama kali gue yang kayak, aduh, ini beneran gak sih? Sustainable gak sih? Itu artinya sustainable. Terus ini berkelanjutan apa? Ah. Ya itulah pokoknya. Ya, bisa nggak sih jangka panjang berkelanjutannya jangka beneran. panjang gitu Jangka ya. panjang itu. Jadi ketawain soalnya ngomongnya. Takut dia orang Jawa, dia nggak tahu nanti bahasa Inggris. Berkelanjutan aja masih belum paham. Ayo lanjut. lanjut. Mas, lanjut. lanjut itu to be continue, Mas. Dari ini Bersambung. contoh sederhana berkelanjutan Jokowi ke Prabowo itu maksudnya. Lebih ngerti kan? Ngerti. Gue suka nih. Ada orang main Jawanya di jurang tahu. nih. Ada analogi pakai orang Jawa aku tahu. Tapi ya kemarin itu statistik itu mengatakan selama dipegang Ruben Amorim Manchester United kalau misalnya megang possession lebih banyak, kalahnya lebih banyak dibanding kalau misalnya kita yang ngedefend, low block dan kita yang istilahnya counter attack lah, spring counter attack. Itu yang ngebuat gue takut karena Crystal Palace juga main at home. Ya mereka sih nggak ada masalah kalau misalnya mau sit back, low block juga. Biar ngasih kita buat megang bola gitu. Karena kelihatan banget itu kemarin lawan Everton juga dan mereka rapih banget defense-nya gitu. Bagus ya. Rapi banget. Mikolenko yang aku bilang di awal nih back mediocre, anjir. Jadi bagus Mikolenko ya. emang Iya, bagus. iya. Padahal udah tua ya itu ya. Enggak, Masih muda ya? enggak, tua 70 gitu. Tuan lu. Tuan lu ya benar. Tuan lu. Itu benar. Ya. Dan pertandingan tuh di Palace tuh dia 5 kali menang, 5 kali seri, 2 kali kalah dan Peringkat lagi-lagi apa? Crystal Palace peringkat berapa? Peringkat Papan 5 menang, papan dengan poin 20. Harusnya kalau Ya tadinya kemarin kita ngegeser harusnya geser dia Geser dia. kalau kemarin menang dan ya ini golinnya 16, kebobolannya cuma 9. berarti kuat ya. Defense Defense-nya Margehi, kuat. Margehi ya. Munoz, Lukrox. Iya itu bacanya apa ya? Lecroix. Lukrox. Munoz. Munoz kan back sayap kanan Ya ya. tapi kan back juga. Betul. Munoz akan Kiri masih Kelly ya? Oh, Kelly di depan. Depan Oh, Kelly. iya, depan. Kelly di depan. Enggak, dulu kan Kerkes. Enggak itu Bournemouth. Bournemouth. Iya, Bournemouth maksud gua. Oh iya. Ini si Mitchell. Tyreek Mitchell. Wan Bisaka. Kau menungguku. Wan Bisaka. Kau menunggu ya di kiri Tyreek Mitchell, kanannya Munoz sama kipernya Dean Henderson. Oh. Nih biasa-biasa nih kalau kiper-kiper mantan Mantan, MU betul. ketemu lawan MU lagi biasa jago-jago lagi nih gitu. Iya. Van der Sar juga kalau main lagi juga jago lagi. Lawan MU juga. Tapi Kalau misal MU nih, misal kita berandai-andai Kunya udah bisa main lah. Zirkzee main nggak? Atau Mount? Nah, feeling gua sih kalau Kunya bisa, kayaknya Zirkzee nggak main. Mount yang main. Oh, jadi kayak auto awal-awal. lebih ke berguna Kunya. Iya. Ya, ginilah prediksi kalian line up gimana nih? Kunya. Enggak dari belakang dulu. Oke. Belakang mah Buru-buru kayaknya banget. nggak ada. Iya, belakang sih nggak ada ya. Sana Lamans. Maguire nggak mungkin main ya? Nggak, Masih belum. hamstring. Masih nggak sih? Coba. Quartet masih 3 kemarin kayaknya masih main deh. Euro Tapi aku Deluxe berharap Martinez main sih. Susah, Mas. Biar Shaw di kiri. Tapi Ruben Amorim tuh biar Shaw di kiri. nggak berani untuk ngambil resiko. Karena Belum match itu ready tadi, yang pasti, belum match ready dia. Nah kemarin tuh si siapa Gary Neville tuh juga ngata-ngatain si Luke Shaw. Kata dia si Luke Shaw nih bagus, cuma telat untuk larinya maju ke depan, makanya intensitas dari posisi dia tuh berkurang. Itu yang kemarin diinin banget sama si Gary Neville tuh. Iya kalau emang mau main crossing harusnya Shaw aja yang crossing lebih oke gitu. Iya, benar. Kemarin kan beberapa kali dia Depannya. overlap kan juga akhirnya crossing nemu tuh bisa Iya, ke benar, kotak benar, penalti benar, daripada benar. Dalu apa Dorgu yang crossing. Tapi dia emang nggak seintens itu dia overlap. Iya. Berarti 3 back siapa aja jadi? Ya udah pasti Euro, Deli sama Shaw Lukaku, lagi, Iya. nggak mungkin Sama Martinez. Iya. Dan kirinya mungkin Dalo, mungkin ya. Kemungkinan Dari besar sih awal. Dalo. Back sayap Karena kiri, Dorgu Dalo. kemarin wah. Parah banget ya. Dorgu Denmarknya nggak dibawa bangsat. Kenapa ya Dorgu Di musim Denmark ini? bagus loh. Sistemnya kayaknya. Sistemnya agak beda sama Tapi musim lalu pas Amorim masuk, akhirnya pas dia beli January transfer kan,
bagus loh. Maksudnya kayak Gue belum engine-nya menemukan, ada. gue belum menemukan kapan dia main bagusnya Dorgu. Oh, Gue melihat Sumpah. dia Dorgu bagus itu cuma pas friendly kemarin. Enggak, gue dari awal Kayak kalau lo intensitasnya ingat tinggi. ya, kalau lo ingat gue selalu bilang ini kayaknya belum ready deh. Raw banget, Iya, mentah belum ready banget. ini. Decent aja berarti, decent player. So far, dia Bisa pun sejauh ini enggak. begitu. Gue yakin juga Dorgu sama Dalo itu bukan fix. Maksudnya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan kalau Amorim masih di MU, bukan Dalo sama Dorgu. Oh iya jelas. Oh iya, Kayak jelas. zaman Pep waktu itu pas pertama kali ke Manchester City ganti beli Zabaleta. right back 3 biji. Iya, iya. Terus kayak ganti-gantian kayak ganti kaos kaki itu Iya, gokil Zabaleta banget banget. kan diganti sama dia. Dia kuncinya kan dia waktu ganti kiper, ganti Ederson langsung. Baru. Ya kan dia beli works backnya banget. mahal-mahal kan. Mahal-mahal. Si Ruben Dias, Ruben Dias, terus Ederson sama Laporte, Kyle Walker. Hah? Laporte juga kan, sama Sama Stones. Apa? Sama Laporte. Berarti mungkin kayaknya line up nggak jauh berbeda, cuman Iya. cuman depan aja mungkin ya kalau Iya, Kunya. kalau Kunya bisa ya. masuk mungkin. Iya. Ya gimana Zigzi kemarin juga begitu dikasih kesempatan ya nggak terlalu dia main one two pass juga kayak nggak ngobrol sama temennya. Ini orang udah lama nggak Itu yang gua main kangen apa dari gimana? Sesko. Sesko itu link up play-nya bagus banget. Meskipun ya ada lah ya finishingnya kurang bagus dan ya masih belum ready lah, belum 100% end product. Tapi link up play-nya dia sama Kunya, Mbeumo di match-match berikutnya itu kelihatan rapi, bagus gitu. Zirkzee kemarin nggak kelihatan, kayak mau Meskipun tapi itu salah satu strength-nya si Zirkzee untuk main link up play, tapi kemarin nggak kelihatan sih. kelihatan. Iya. Ya karena memang mungkin ini si trio depan itu tuh sangat jarang sekali, bahkan belum pernah main secara kompetitif main bareng gitu. belum pernah debut Jadi bareng. ya memang wajar sih. Tapi pressing Everton juga ngaruh loh. Betul. Bagus loh. Apalagi sejak Pressingnya bagus. mereka main 10 pemain jauh lebih baik karena Iya. mereka udah pikirannya Bertahan defense. aja udah. Defense. Heeh. Iya. Bertahan aja. Udah susah itu kalau kayak gitu. Dan itu satu hal yang gue sadarin juga ya. Kayak kemana pas lawan Everton kan. Terus tiba-tiba ini Zirkzee mau diganti siapa? Ya makanya Iya, nggak ada Squad orang. kita itu dan serba salah juga karena nggak main Champions League, karena World Cup juga udah gugur, bentar lagi baru mau FA Cup. Squadnya itu nggak dalam, tapi kita perlu squad yang dalam buat ketemu tim-tim kayak gini. ya Season ini apalagi ya, Crystal Palace, Sunderland, Bournemouth, mereka itu kayak main sweet tau loh. Kalau misalnya tim-tim lawannya gunting, ya udah kita bikin formasi kita supaya batu gitu. Jadi udah bukan idealis main pemain coachnya taktiknya seperti apa, ketemu terus matchnya bakal kayak gimana. Udah mereka mainnya kayak gimana, kita bikin supaya kalah, nge-cancel taktik itu seperti apa. Itu makanya squad kayak gini, squad yang rendah kayak ya, tapi kita kan nggak main Champions League juga. Iya Jadi makanya bingung gitu. makanya Serba salah. sebenarnya kalau ngomongin kedalaman squad ya tadi balik lagi bukan jadi sesuatu yang urgent karena kita nggak main di Nggak main beberapa Champions League kompetisi, juga, nggak main di Eropa. Tapi yang diperlukan itu kan beda. Squad yang dalam sama pemain ada game changer di bench. Nah ini yang nggak dimiliki kemarin lawan Everton karena Kunya nggak ada, terus juga Maguire game changer loh. iya, Maguire nggak ada. Kalau dulu kan kita punya Scott McTominay, terus juga Fellaini. Harry Bahkan Maguire. Maino aja juga sempat jadi game changer. Cuman Betul. di bawah Ruben Amorim tuh Ya. dia ya itu kehilangan apa ya? Kualitasnya dia kayak nggak keluar gitu. Sebenarnya kalau ada Sesko dan Kunya kemarin, setidaknya ada Mason Mount sama Zirkzee yang bisa jadi game changer Game changer, Nah, betul. mereka udah main pas deadlock, siapa nih penggantinya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu sih. Kobe Maino menurut kalian gimana kemarin pas main? Bener-bener sebetulnya dia bisa ngasih sesuatu Harus atau sering dimainin udah itu udah Iya. untuk pemain Intinya muda harus itu sering ya. dimainin udah. Nggak bisa expect pemain muda nggak dimainin lama, nggak starter lama, nggak di starting lama, tiba-tiba masuk. Kita butuh gol, lo ngegolin ya. Nggak bisa. Bahkan fungsinya juga bukan goal Goal scorer. scorer, iya. bukan. Di keadaan Evertonnya lagi bagus-bagusnya defense, aku pengen banget bisa apresiasi Everton. Ternyata ketika pulang kemarin, anjir ini bukan United yang jelek-jelek banget, emang lagi Evertonnya bagus defense-nya. Aku baru kepikiran tuh pulang kemarin. Jadi kalau kemarin kita berharap sesuatu dari Mainu, Mount dan yang main di tengah gitu, susah bro. Emang nggak bisa terlalu kita ekspektasi sama dia gitu. Ya, prediksi skor Oke. aja. Iya, prediksi. Skor Palace versus Man United. Berapa, Dit? Seri kayaknya. Seri nggak? Feeling gue malah 2-1 kalah United feeling gue. Bang Fred?
3-2 MU menang. Oh, Mas Tama? namanya Matic yang ngegolin. Ingat nggak ada? Oh iya. Baju Voli, abu-abu, voli, baju voli. abu-abu. Voli. Baju jersey jelek itu anjing. Aneh Ada First time dari luar. Ada Trinity-nya. 2 sama. 2 sama? 2 sama. Aku MU kalah 2-0. Iya, antara 2-0 atau Soalnya 2-1. terlalu ini nih. Terlalu nggak jelas, nggak jelas. bagus. Ya, udah kita ekspektasi. Apalagi Ngejinx nih, ngejinx. Crystal Palace tuh kryptonite klub-klub besar dan Betul. kita sulit. Kan MU bukan klub besar. Ya, kryptonite MU lah. Coba Ya udah. kalian setuju nggak sama prediksi kami atau ada POV lain dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you guys.